Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang sedang kurang sehat, semoga segera diberikan kesehatan. Oke, materi yang akan saya bahas masih berlanjut dari minggu lalu ya. Kalau yang minggu lalu tuh gelombang apa namanya? Gelombang diam, gelombang berjalan, sorry. Nah, sekarang ini yang akan saya bahas adalah gelombang stasioner. Nah, apa sih gelombang stasioner? Gelombang stasioner. Oke. Gelombang stasioner itu sebenarnya gabungan atau paduan dari dua buah gelombang yang memiliki besar amplitudo yang sama. Oke, tolong dicatat ya. Gelombang stasioner adalah paduan atau gabungan dari dua buah gelombang yang memiliki amplitudo yang sama. Nah, gelombang stasioner dibagi dua. Yang pertama yang akan saya bahas adalah gelombang stasioner ujung bebas. Nah, gelombang stasioner ujung bebas biasanya kata kunci di soalnya kalau soal cerita pasti tulisnya gini. Sebuah tali yang diikatkan pada cincin. Sebuah tali bergerak bebas. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sebuah tali yang ujungnya diikat cincin. Nah, diikat cincin itu gini, kan cincin dimasukin ke sini dulu. Terus diikat ke cincinnya. Nanti kan kalau misalnya kalian getarkan, cincin itu akan naik turun ke atas. Nah, makanya itu disebutnya gelombang stasioner ujungnya bebas. Nah, gelombang stasioner ujung bebas selain dari yang bentuk yang tadi diketahui kalau soalnya cerita seperti ini, bisa juga dari gambar. Gambarnya gimana? Untuk itu saya akan contohkan gambarnya. Kan kalau gelombang bergerak kemarin seperti ini ya contohnya, cuma satu kan. Nah, bedanya sama gelombang berjalan kemarin, kalau gelombang berjalan kemarin cuma kalian akan melihatnya cuma seperti ini aja. Nah, cuma ada bukit lembah dan itu tidak ada di bawahnya. Nah, kalau ini yang tadi saya bilang paduan dari dua buah gelombang berjalan atau superposisi sebutannya. Nah, di sini ada gelombang satu yang warna hitam dan gelombang 2 ya. Nah, dari gabungan ini akan didapatkan persamaan yang berbeda. Untuk persamaan gelombang stasioner ujung bebas atau ditulisnya YP biasanya, itu sama aja 2A cos KX sin omega T. Nah, kalau kemarin gelombang berjalan cuma ada satu trigonometri, sin ataupun cos, tapi walaupun lebih sering sin ya. Nah, kalau ini ada dua, ada cos dan sin. Ada cos dan sin. Untuk komponennya sama. Dimana omega atau W ini itu kecepatan sudut. Kecepatan sudut atau frekuensi sudut ya. Terus ada K, konstanta gelombang. A, amplitudo aja ya, karena nanti ada namanya amplitudo stasioner. Nah, amplitudo stasioner yang mana?
ini yang saya kotakin itu adalah amplitudo stasioner. Jadi masih dalam bentuk persamaan lagi. Nah, A amplitudo, K konstanta gelombang, omega kecepatan sudut. Yang saya kotakin amplitudo stasioner. Sekedar mengingatkan saja ya, konstanta gelombang itu kita bisa mencari panjang gelombang, yaitu di mana K sama dengan 2pi per lambda. Terus kecepatan sudut kita bisa nyari frekuensi 2pi f, ataupun periode 2pi per periode. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya cepat lambat sama kayak kemarin, K dibagi W aja. Berarti V-nya koefisien K per koefisien omega. Jadi K-nya berapa, omeganya berapa, masukin aja, dibagi, itu cepat lambat. Atau kalian mau pakai cara panjang, silahkan. Itu lambda kali F. Berarti cari dulu lambdanya berapa, frekuensinya berapa. Oke? Nah, ini gelombang stasioner ujung bebas. Nah, untuk gelombang stasioner, ini bedanya kita tidak mengenal lembah ataupun bukit ya. Tapi yang kita kenal adalah simpul dan perut. Di mana yang bertemu ini adalah simpul. Jadi ini adalah simpul 1, simpul 2, simpul 3. Ini perut. Yang bukit dan lembah itu yang biasa kita ngomong bukit atau lembah itu perut. Berarti ini perut 1, perut 2, perut 3, perut 4, dan seterusnya. Nah, tambahan lagi kita bisa mencari nilai dari simpul dan perut. Caranya, untuk simpul N atau Sn, simpul deh, saya tulis simpul. Cara nyarinya itu N per 4 lambda. Dengan nilai N adalah bilangan ganjil keberapa. Maksudnya bilangan ganjil keberapa? Jadi gini, kalau misalkan yang kamu tanya simpul 1. Simpul 1 berarti bilangan ganjil ke 1. Ya berarti 1 dong. Nah, simpul kedua. Bilangan ganjil kedua 3. Ganjil ya. Ganjil kedua itu 3, bukan 2. Karena 2 itu adalah bilangan genap. Jadi bisa ditulis kayak gini. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ditanya simpul ke-7, simpul ke-4. Simpul ke-4 berarti ganjil ke-4. 1, 3, 5, 7. Gitu. Dan seterusnya ya. Terus perut. Untuk perut kita pakai rumusnya samain aja deh. N per 4 lambda. Bedanya N-nya adalah bilangan genap ke berapa. Bilangan genap itu dimulai dari 0 ya. Berarti 0, 2, 4, dan seterusnya. Misal, bilangan genap ketiga 0, 2, 4. Berarti pakainya N-nya kamu ganti 4. Oke. Kalau bingung tanya ya nanti ya. Nah, terus kenapa 0? Nah, di sini 0. Jadi gampangnya kalau gelombang stasioner disebut satu lambda atau satu panjang gelombang itu dari sini ke sini. Ini lambda. Karena ini dari setengah perut ya. Terus satu perut dan setengah lagi di sini. Gitu. Kalau kemarin kan satu lembah, satu bukit. Oke, lanjut ya. Untuk yang kedua,
Kalau tadi bebas berarti yang berlawanannya adalah terikat. Gelombang stasioner ujung terikat. Nah, kalau gelombang stasioner ini digambarkannya agak berbeda. Nah, bedanya di mana? Nah, ini lihat ujungnya. Ujungnya ini adalah simpul. Jadi ini simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4 dan seterusnya. Untuk perutnya berarti ada perut 1, perut 2, perut 3 dan seterusnya. Jadi kalau yang terikat simpul duluan. Kalau bebas perut duluan. Jadi keterbalikan. Untuk persamaannya YP-nya dibalik aja cos dan sin-nya. Jadinya 2A sin KX cos omega T. (2A sin KX cos omega T). Oke, lanjut ya. 2A sin KX cos omega T dengan 2A sin KX itu adalah amplitudo stasionernya. Oke, ya. Nah, untuk komponen lainnya sama. Yang berbeda hanya simpul dan perut. Jadi balikin aja yang tadi. Kalau di sini simpulnya itu sama n/4 lambda, tapi n-nya itu simpul itu bilangan genap ke. Jadi n-nya dimulai dari 0, 2, 4, 8 dan seterusnya ya. Ini untuk simpul. Kalau untuk perut berarti Pn sama dengan n/4 lambda. Dan dengan n bilangan ganjil ke berapa. Jadi tinggal kalian balik saja. Kalian ini ingat yang mana. Kalau simpul, yang terikat ya terikat, yang bebas yang bebas. Oke. Biar lebih mudah langsung latihan soal aja ya. Oke, lanjut. Contoh soal yang pertama. Diberikan persamaan Y 0,5 sin pi per 3x cos 40 pi t. Ini x-nya dalam meter, t-nya dalam second ya. Jenis stasionernya. Oke. Cara taunya adalah yang nempel sama kx. Kx ingat ya, kx berarti kita identifikasi ini x, berarti ini udah pasti k. Yang nempel sama t itu omega. Berarti 40 pi itu omega, pi per 3 sama dengan k. Yang ini sama dengan 2A. Oke, berarti jenis stasionernya. Yang nempel sama KX adalah sin. Sin KX berarti tadi adalah ujung terikat. Amplitudonya 2A sama dengan 0,5. Berarti A sama dengan 0,5 bagi 2. 0,25 meter.
Lanjut, frekuensi. Untuk yang C, frekuensi. Frekuensi, berarti kita lihatnya omega. Omega sama dengan 2pi kali frekuensi. Omeganya sama dengan 40pi. Berarti ini 2pi F. Pi-nya coret. F sama dengan 40 bagi 2. 20. Sudah. Lanjut lagi, panjang gelombang D. Panjang gelombang lambda, berarti kita ngeliatnya K-nya. K sama dengan 2pi per lambda. K pi per 3. Pi per 3 sama dengan 2pi per lambda. Kali silang, berarti pi lambda sama dengan 3 kali 2, 6pi. Pi-nya coret, berarti sehingga lambdanya sama dengan 6 meter. Frekuensinya jangan lupa ya, satunya Hertz. Udah, cepat rambat. Oke, yang E. Cepat rambat. Cepat rambat tadi bisa pakai omega per K. Omeganya 40pi. K-nya pi per 3. Sorry, pi per 3 ya. 40pi dibagi pi per 3. Kita balik, jadinya 40pi dikali 3 per pi. Coret, coret. 40 kali 3, 120 meter per second. Pembuktian, lambda kali F. Lambdanya 6, F-nya 20. 6 kali 20 juga 120. Jadi terserah kalian ya, mau pakai yang mana. Amplitudo stasioner pada jarak X sama dengan 6 meter. X sama dengan 6 meter. Oke, yang ini yang agak sedikit ribet ya. Tapi masih lebih gampang sedikit sih. Tadi amplitudo stasioner itu ditulis ulang sampai Kx ya. Berarti kita tulis ulang dulu. (0,5 sin pi per 3 X). Nah, kan X sama dengan 6 meter. Berarti X-nya kamu ganti 6. Berarti sama dengan 0,5 sin pi 3 kali 6. Coret-coret tinggal 2. Nah, pi yang ini bukan 3,14. Tapi pakai yang 180 derajat. Berarti ini sama dengan 0,5 sin 180 derajat kali 2, 360 derajat. 360 sin 360 derajat atau sama dengan sin 0. Sin 0 itu sama dengan 0. 0 dikali 0,5 dikali 0 berarti sama dengan 0 meter. Berarti nanti dia akan ada di posisi simpul. Oke? Lanjut. Jarak perut ketiga. Yang tadi apa? Habis FG ya. Oke. Habis G tadi perut ketiga. N per 4 lambda. Oke. Jangan lupa tadi ada di belakang ya. Oke, kita lihat lagi. Kalau ujung terikat, perutnya itu bilangan ganjil kesekian. Karena yang kita pakai ini perut ketiga, berarti bilangan ganjil ketiga, yaitu 1, 3, 5. Berarti kita pakai adalah 5. Berarti ini sama dengan 5 per 4. Lambdanya tadi ya kita sudah cari di nomor D. 6 meter. 5 per 4 kali 6. Sama dengan coret-coret 1,5. 5 kali 1,5 sama dengan 7,5 meter. Oke. Yang H. Simpul kedua. Oke.
simpul kedua. Nah, kalau simpul kedua berarti sama juga n per 4 lambda, tapi yang bilangan genap. Genap kedua. Genap kedua berarti 0, 2. Kita pakainya 2. 2 per 4 dikali 6. Coret-coret 1,5. 2 kali 1,5, 3 meter. Oke. Contoh lagi, terakhir. Oke. Identifikasi. Sebelum kos pertama paling depan, berarti ini adalah 2A. Yang nempel sama X adalah K. Yang nempel sama T sama dengan W. Oke, udah? Nah, karena yang nempel sama KX adalah cos, berarti jenis stasioner mereka adalah yang bebas. Amplitudonya, buat yang B, jawaban B, 2A sama dengan 4, berarti A sama dengan 4 per 2, sama dengan 2 meter. C, frekuensi, berarti kita lihatnya omega. Omega sama dengan 2pi F, omeganya 20pi, sama dengan 2pi F. Pi-nya coret, tinggal 10. Berarti frekuensinya sama dengan 10 Hz. Yang D, panjang gelombang, lihatnya K. K sama dengan 2pi per lambda. K-nya 5pi ya. Berarti 5pi sama dengan 2pi per lambda. Berarti lambda sama dengan 2pi per 5pi. Kan kali silang. Di bawah 5pi sebenarnya ada 1 ya. Berarti 2pi kali 1 ya udah 2pi. Lambda sama 5pi-nya tukeran aja. Lambdanya ke sini, 5pi-nya ke sini. Jadi tinggal dibagi, coret-coret 2 per 5 meter atau 0,4 meter. Udah? Terus yang E, cepat rambat. Bisa pakai lambda kali F ya, karena kita tahu lambda sama F. Langsung aja lambda kali F berarti 0,4 kali 10 sama dengan 4 meter per second. Amplitudo stasioner yang F. Nah, amplitudo stasioner, jangan lupa sampai KX, ini amplitudo stasioner. Berarti terus ulang dulu aja biar nggak salah. Amplitudo stasioner saat X-nya 10 meter. Jangan. Sama X-nya 2 meter deh. Berarti AS sama dengan 4 cos 5pi dikali 2. 2 per 3 deh. Nah, gini aja. Sekali lagi. 2 per 15 ya. Sorry. 2 per 15. Berarti coret tinggal 2 per 3. 4 cos 2 per 3 dari 180 derajat. Coret 60. 2 kali 60, 120. 4 kali cos 120. Nilai dari cos 120 itu sama aja kayak cos 60. Tapi di kuadran 2, cos bernilai negatif. Jadinya 4 kali min setengah. 4 kali min setengah sama dengan min 2 meter. Sudah? Tinggal jarak perut ya. Oke. Nah, kalau kalian mau nggak ingat rumusnya, tinggal lihat ini aja. Ingat lagi gambarnya. Kalau bebas, berarti kan gambarnya gini nih. Nah, yang pertama adalah perut. Berarti perut nanti yang genap. Simpul yang ganjil. Nah, berarti untuk yang G, perut keempat. Berarti P4 sama dengan N per 4 lambda.
perut keempat berarti genap keempat. Genap keempat berarti sama dengan 0, 2, 4, 6. Berarti sama dengan 6/4 dikali lambdanya. Lambda tadi sama dengan 0,4. Coret-coret 0,1. 6 kali 0,1 sama dengan 0,6 meter. Udah. Yang H. Simpul ketiga. Berarti N/4 lambda. Ganjil ketiga. 1, 3, 5. Masukin 5. 5/4 dikali 0,4. Coret-coret 0,1. 5 kali 0,1. 0,5 meter. Oke. Untuk gelombang stasioner saya cukupkan dulu sampai sini pembahasannya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya. Langsung ya, insya Allah akan saya balas. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.